Shalom, keluarga besar GBI Point Square. Berjumpa lagi dengan saya, Philip, dalam ibadah minggu ini. Saya akan memandu saudara dalam tata tertib ibadah online hari ini. Selama ibadah berlangsung, dilarang melakukan aktivitas lain seperti di samping ini. Siapkan internet, alat ibadah, buku catatan, dan ballpoint. Mari kita duduk sesuai waktu ibadah, siapkan alat ibadah kita, dan tetap fokus. Demikian panduan ibadah ini. Selamat beribadah. God bless you. Salam GBI Point Square. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari kasih Tuhan. Apa kabar saudara? Doa saya saudara kasih Tuhan tetap dalam keadaan disertai Tuhan. Sudah 2 bulan lebih kita tidak dapat ibadah tatap muka. Saya juga rindu untuk segera bisa bertemu dengan saudara. Untuk itu saya mengajak Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk dapat bergabung dalam kelompok-kelompok kul yang ada. Di dalam kul ini kita bisa saling membangun, saling sharing firman Tuhan sehingga kita bisa saling menguatkan. Dan kita juga bisa saling berdoa sehingga kita boleh saling memberi kekuatan satu sama yang lainnya saudara. Berhubung juga dengan kondisi yang kita hadapi hari-hari ini dan adanya perubahan kebijakan pemerintahan sewaktu-waktu, maka untuk itu saya mengajak Bapak Ibu untuk mengikuti update perkembangan informasi tentang ibadah melalui halaman Facebook GBI Point Square. Pengumuman ini akan kami sampaikan secara berkala maupun juga lewat kelompok-kelompok kul yang ada. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, ucapan syukur, persembahan persepuluhan, maupun persembahan diakonia, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui rekening Bank Gereja Betel Indonesia, cabang Point Square, seperti yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian, atau dengan men-scan QR Code yang ada di samping layar kaca ini, lewat aplikasi dompet digital yang Bapak Ibu miliki seperti GoPay, Oppo, Dana, Link Aja, dan juga beberapa aplikasi mobile banking lainnya yang memiliki fasilitas scan saudara. Dan hari ini kita akan mengikuti ibadah. Pemberitaan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Roni Wibowo. Beliau akan berbicara mengenai berkat di tengah kesulitan. Saya percaya ibadah ini akan menjadi berkat bagi setiap saudara saya yang mengikutinya. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini. Mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat beribadah bersama-sama kembali Tuhan lewat jaringan online, di rumah-rumah, di tempat-tempat di mana kami berada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah di mana umat-Mu sedang berkumpul mengikuti ibadah online ini. Karena kami percaya kuasa Tuhan hadir, memberkati, melindungi, mengurapi, bahkan Tuhan yang memberikan kami kekuatan Tuhan. Kami percaya ibadah hari ini Tuhan boleh memberikan kami kekuatan yang baru. Pemberitaan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni Wibowo, Tuhan urapi. Siapa pemberitaan firman ini boleh membangkitkan iman kami Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan untuk tim pujian penyembahan yang melayani Tuhan. Biarlah lewat pujian penyembahan ini juga kami boleh merasakan hadirat-Mu. Dan kami percaya Tuhan ada di setiap pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan buat umat-Mu. Dimanapun mereka berada Tuhan, hamba-Mu berdoa, kiranya Kau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Kau yang memberkati, Kau yang mengurapi Tuhan. Sehingga setiap umat-Mu yang saat hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau juga memberikan kesembuhan bagi yang sedang sakit Tuhan, Engkau juga memberikan kekuatan yang sedang lemah, bahkan Engkau memberikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu Tuhan yang sedang dalam pergumulan, yang hari-hari ini kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan, yang hari-hari ini harus berdiam di rumah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan sertai, Tuhan berkati, Tuhan urapi. Bahkan Tuhan juga berikan penghiburan dan sukacita sehingga di tengah-tengah kami berdiam diri di rumah-rumah kami Tuhan. Biarlah Allah senantiasa juga memberkati kami dengan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami juga berdoa memberkati Tuhan untuk para pemimpin kami Tuhan, khususnya buat gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, juga untuk gembala rayon kami, Bapak Pendeta Budianto Totong, dimanapun mereka berada Tuhan, beserta dengan seluruh keluarga dan seluruh para hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan, bila setiap mereka senantiasa ada dalam perlindungan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami percaya pemerintahan bangsa kami Tuhan ada dalam tangan-Mu, karena kami percaya Tuhan, Indonesia sudah Engkau pilih Tuhan sebagai negara, sebagai bangsa yang akan dimana Engkau lawat Tuhan, dan api Pantai Kosta-Mu Kau curahkan Tuhan di bangsa kami ini Tuhan, sehingga lewat bangsa kami Indonesia Tuhan akan lahir generasi Yeremia yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Bahkan lewat bangsa ini Tuhan, api Pentakosta ketiga akan berkobar dan memberkati bangsa-bangsa yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan bangsa kami juga ada dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai Tuhan, buat Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, juga buat gubernur kami Tuhan di kota Jakarta, Bapak Anies Baswedan beserta dengan wakil dan seluruh jajarannya, bahkan seluruh gubernur-gubernur dan para pemimpin yang ada di daerah-daerah. Tuhan sertai mereka Tuhan, juga beserta dengan tim gugus tugas dimanapun mereka berada Tuhan, berkati sertai dengan hikmat-Mu, sehingga mereka diberikan kemampuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Dan bahkan juga Kau memberkati untuk para tenaga medis Tuhan, TNI, Polri, para tenaga relawan yang terlibat Tuhan, biar setiap mereka senantiasa juga ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih sekali kami bersyukur Tuhan. Kalau sebentar kami akan mengikuti ibadah ini Tuhan, mari Tuhan Engkau berkati Tuhan setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Biarlah Tuhan ibadah ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami yang mengikutinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi bersyukur Tuhan, berkat-Mu menyertai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pandemi dan akhir zaman. Pandemi COVID-19 sudah mengubah keadaan dunia ini, termasuk mengubah pemahaman orang percaya tentang akhir zaman. Banyak orang Kristen yang merasa kondisi yang sedang dialami ini seperti sedang menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan akhir zaman. Hal ini diperkuat dengan beredarnya berita-berita spekulatif dan teori-teori konspirasi yang mengatakan bahwa pandemi ini adalah rekayasa sekelompok orang tertentu untuk tujuan jahat. Ada yang mengatakan virus corona sengaja dibuat agar semua orang menerima vaksin yang di dalamnya terdapat chip dan nantinya digunakan untuk memantau semua manusia. Hal ini kemudian dikaitkan dengan tanda antikristus 666. Jangan cepat percaya kabar-kabar yang kebenarannya belum dapat dipastikan, apalagi ikut menyebarkannya. Kitab Amsal menulis bahwa orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Saudara jangan terjebak dengan eskatologi surat kabar, yaitu mencocok-cocokkan antara berita yang ada di surat kabar dengan nubuatan tentang akhir zaman. Insan Pentakosta harusnya mengarahkan pandangan kepada pengangkatan, bukan kepada penganiayaan. Insan Pentakosta harusnya semakin giat mencari wajah Kristus dan bukan kepo mencari identitas antikristus. Karena kita sangat percaya Tuhan Yesus akan datang kembali dengan segera. Jika kita lihat urutan peristiwa akhir zaman sesuai yang tertulis dalam Alkitab, ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pengangkatan, dan yang kedua tatah pengadilan Kristus. Sedangkan peristiwa yang lainnya akan terjadi tanpa ada andil dari kita. Mengenai pengangkatan, banyak orang menaruh perhatian yang keliru, yaitu kepada kapan waktu pengangkatan terjadi, dan bukan pada apakah kita akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali. Pengangkatan pada dasarnya berbicara tentang keselamatan. Jika kita yakin akan keselamatan kita, tidak perlu memikirkan kapan pengangkatan itu terjadi, karena kita pasti akan diangkat. Hanya dengan yakin, yang pertama,
kita yakin sudah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, kita yakin kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar akan Tuhan. Yang ketiga, kita yakin kita selalu hidup berjaga-jaga di dalam Tuhan. Kita semua rindu mengalami pengangkatan, namun tidak semua orang percaya akan mengalami pengangkatan dalam kondisi masih hidup. Contohnya untuk orang percaya yang sudah meninggal, mereka juga akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan. Oleh karena itu, kita berjaga-jaga setiap saat, bukan karena tanda akhir zaman sudah tiba, karena kita tidak tahu kapan Tuhan memanggil kita. Berikutnya mengenai tata pengadilan Kristus. Semua orang yang diangkat tetap harus menghadap tata pengadilan Kristus. Tujuannya adalah untuk memperhitungkan pekerjaan pelayanan yang dilakukan. Pekerjaan dilakukan dengan motivasi yang tulus tentu akan mendapatkan upah. Sementara pekerjaan yang dilakukan dengan motivasi yang tidak tulus pasti tidak akan mendapatkan upah. Upah yang kita terima dilambangkan dengan sebuah mahkota. Mungkin kita berpikir, saya tidak membutuhkan mahkota, yang penting saya masuk sorga. Itu saja sudah cukup. Ini adalah pemikiran sangat-sangat keliru. Ada dua alasan kenapa kita harus menerima mahkota. Yang pertama, mahkota adalah lambang pemerintahan kita bersama Tuhan. Mereka yang menerima mahkota akan memerintah dalam kerajaan 1000 tahun, bahkan sampai pada kekekalan. Yang kedua, mahkota adalah lambang penyembahan kita kepada Tuhan. Dalam Wahyu pasal keempat, Rasul Yohanes melihat di surga ada 24 tua-tua yang duduk di sekeliling tata. Mereka memakai jubah putih dan mahkota emas di kepala mereka. Mereka melambangkan orang percaya yang sudah diangkat. 24 tua-tua itu tersungkur, lalu melemparkan mahkota mereka di hadapan tata sebagai bentuk penyembahan kepada Tuhan Yesus. Saat kita bertemu dengan Tuhan Yesus, mahkota yang kita terima akan kita persembahkan kepada Tuhan Yesus. Saudara, itu sebabnya jangan puas diri dengan berkata, yang penting saya masuk sorga. Tidak cukup hanya masuk sorga, saudara. Kita harus mengalami pengangkatan, masuk sorga, dan menerima mahkota. Tanpa mahkota, kita tidak akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Karena artinya kita tidak punya apa-apa untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Pandemi COVID-19 bisa jadi salah satu tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu sebabnya mari kita berjaga-jaga, hidup sesuai dengan firman Tuhan. Giatlah bersaksi untuk menuntaskan amanat agung, agar kita diangkat masuk ke sorga dan menerima mahkota. Waktunya semakin singkat, saudara. Tuhan Yesus akan segera datang. Amin. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu.
dengan
Penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencurahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencurahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencurahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kau Allah yang besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Penuhi setiap kami Bapa. Biarlah banyak syukur, banyak makara, banyak syukur. Biarlah banyak makara, banyak syukur. Peduli kami Tuhan. Biarlah banyak makara, banyak syukur. Biarlah banyak membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang
serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bebaskan hati kami Tuhan, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, sebab kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang hidup di dalam setiap kami Bapa. Engkau Allah kami Tuhan, Engkau menuntun setiap langkah kami Bapa. Biarlah Tuhan Kau bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan, dan biarlah Roh-Mu terus mengalir Tuhan di dalam hati kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Hallelujah.
sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk hari ini Bapa. Saat ini Tuhan, hati kami rindu, hati kami haus untuk mendengar kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau celikan setiap mata kami Tuhan, telinga kami Tuhan Yesus, Kau bukakan Bapa, untuk kami boleh menerima kebenaran dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Saat ini kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, Bapak Saudara sekalian, selamat hari Minggu. Saya berdoa biarlah hari ini apa yang kita alami, apa yang kita hadapi, semuanya mendatangkan kebaikan. Saya percaya bahwa sekalipun kita sudah beberapa bulan memasuki masa PSBB, tapi saya percaya bahwa pertolongan, perlindungan daripada Tuhan itu senantiasa ada di dalam setiap keluarga besar yang kita cintai GBI Square ini. Saya berdoa biarlah pagi hari ini, pada waktu kita bersama-sama beribadah dengan keluarga kita di rumah, pada waktu kita merenungkan kepada firman Tuhan, saya percaya firman itu yang akan memberikan kita kekuatan. Firman itu yang akan memberikan kita kemerdekaan. Mari pada pagi hari ini, minggu yang luar biasa ini, sama-sama kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari kisahnya keluarga Yakub dan keluarga. Pada waktu Yakub dan keluarga diperhadapkan dengan kesulitan, hampir sama dengan kejadian yang sekarang yang sedang kita alami saudara sekalian. Hal yang nggak pernah terpikirkan kita, hal yang nggak pernah kita sangka-sangka, kita hadapi. Dan saya percaya sama kisah yang akan kita pelajari dari Yakub ini, sama hal yang nggak pernah terpikirkan oleh Yakub dan keluarganya. Tetapi Yakub akan diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Coba kita langsung buka dari ayat kita, Kejadian 34 saudara. Jadi kalau boleh kasih judul, tema, sharing, khotbah pada hari ini adalah berkat di tengah kesulitan. Saya percaya walaupun kita semua diperhadapkan dengan kesulitan, pada waktu kita tetap mengandalkan Tuhan, kita ada dalam perlindungannya. Pada waktu kita mengandalkan Tuhan, kita senantiasa ada dalam keberkatannya. Kalau saudara nanti baca di rumah, semuanya dari Kejadian 34 ini adalah menceritakan pada waktu Yakub diperhadapkan dengan kesulitan yang luar biasa. Kejadian 34 ayat 1 sampai yang kedua. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Yakub, sedang jalan-jalan saudara. Tetapi pada waktu sedang berjalan, dia dilihat oleh namanya Sikem, anak Hemor, anak seorang raja. Tapi Dina diperkosa. Hal yang gak pernah terpikirkan oleh Yakub, hal yang gak pernah dipikirkan oleh keluarga besar Yakub. Pada waktu anaknya Yakub, adiknya ini yang namanya Dina ini, dia sedang jalan-jalan, tiba-tiba dilihat oleh anak raja. Dan akhirnya diperkosa. Ini adalah kesulitan pertama. Hal yang gak pernah terpikirkan dari keluarga baik-baik, tetapi akhirnya si Dina, dia diperkosa. Tantangan, kesulitan pertama. Dan saya juga percaya bahwa hari-hari ini, masa-masa seperti ini yang sedang kita hadapi ini, yang tidak pernah terbayangkan oleh kita, kita diperhadapkan dengan masa yang sulit, masa yang gak pernah terpikirkan. Mungkin waktu awal-awal kejadian kita dikasih libur 2 minggu pertama, waduh,
sukacita. Yang kadang kita mau minta pengen libur aja sehari 2 hari susah. Tapi waktu pertama kali kasih libur 2 minggu, wow, sukacita, seneng banget. Saya percaya orang tua sama anak-anaknya waktu 2 minggu pertama masih happy, masih luar biasa. Tetapi saudara, sudah hampir 2 bulan, menjelang 3 bulan. Gimana saudara? Apakah tetap masih bersukacita? Atau sudah, waduh, Tuhan sudah bosan? Apalagi yang kita kerjakan? Nah, sama saudara. Kesulitan-kesulitan ini yang sedang kita hadapi, bukan hanya kita aja. Orang lain pun juga diperhadapkan kesulitan ini. Tapi yang membuat beda, kita anak-anak Tuhan adalah di tengah kesulitan sekalipun kita tetap bisa mengalami yang namanya keberkatan Tuhan. Kesulitan pertama, Yakub, anaknya Dina diperkosa. Kesulitan kedua yang dialami adalah dari Kejadian 34 ayat yang ke-30. Dikatakan demikian, Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelakakan aku dan membusukkan namaku. Kesulitan kedua adalah nama Yakub dibuat menjadi buruk. Citra Yakub dibuat menjadi jelek. Bukan hanya itu aja, nama Yakub dibuat menjadi tidak harum. Saya percaya dimanapun kita tinggal, kalau nama kita sudah tidak harum baunya, kita akan sulit ngapa-ngapain. Pada waktu kita diperhadapkan kesulitan seperti itu, ayo, marilah kita jangan sampai salah ambil jalan. Kesulitan yang dihadapi selanjutnya adalah dari Kejadian 34 ayat 30-nya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, yaitu orang Feris. Waktu mereka bersekutu, kalau mau menghancurkan keluarga Yakub sangatlah mudah. Coba saudara bayangkan, satu keluarga kalau dilawan oleh 2 kota, kira-kira gimana saudara? Saya percaya bahwa Yakub dan keluarganya akan habis binasa. Itu adalah kesulitan yang sedang dihadapi oleh Yakub dan keluarganya. Saya percaya ini adalah kesulitan yang sangat-sangat sulit. Mungkin yang sedang kita hadapi hari ini tidak sesulit yang Yakub hadapi. Kita belajar, Yakub dan keluarganya diperhadapkan dengan kesulitan yang demikian rumit, dia bisa lolos, dia bisa menang, dan dia bisa mengalami pertolongan Tuhan. Maka saya juga percaya pada waktu kita mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan dalam hidup kita, kita akan mengalami keberkatan Tuhan. Itu saudara, kesulitan yang dihadapi oleh Yakub. Kira-kira sulit mas saudara? Apa yang dihadapi Yakub atau yang sedang kita hadapi saat ini? Sama saudara. Nyawa taruhannya. Saat ini pun kita juga diperhadapkan dengan yang namanya pandemi COVID-19. Kalau kita nggak bergerak, aduh, dapur nggak ngepul. Tapi kalau kita bergerak, nyawa bisa jadi
taruhannya. Karena kita nggak tahu virusnya menyebar demikian rupa. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari, kita bisa teladani dari kisah Yakub ini. Kita mau belajar, apa sih yang dikerjakan oleh Yakub di tengah situasi yang sulit, di tengah kondisi yang tidak memungkinkan. Apa yang dilakukan oleh Yakub? Mari kita belajar, saudara. Dari kisahnya Yakub ini, coba kita baca dari kitab Kejadian 35 ayat 1 bagian A. Apa yang dilakukan Yakub? Demikian. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Tuhan bilang sama Yakub, Yakub, supaya kamu bisa keluar dari kesulitan-kesulitan ini, supaya kamu bisa menang atas kesulitan, atas ujian, atas katakan godaan, cobaan. Lakukan ini. Yang pertama, Tuhan bilang, Yakub, bersiaplah. Kata bersiaplah adalah kata perintah. Waktu Tuhan nyuruh sama Yakub, bersiaplah. Kira-kira saudara, kalau Yakub hanya diam toh, nggak bergerak, nggak mempersiapkan diri, kira-kira Yakub bisa menang? Saya nggak yakin Yakub bisa menang. Tapi pada waktu Yakub mendapatkan perintah dari Tuhan, Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ. Sudah kalau baca dari Mazmur 91 ayat 1 dan 2, pada waktu kita duduk diam dalam hadirat Tuhan, maka kita bisa berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Tapi ingat saudara, kita harus tinggal diam. Kalau kita nggak tinggal diam, kalau kita hanya sekedar melihat aja, saya percaya kita tidak akan mengalami pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan bilang sama Yakub, Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Apa itu Betel, saudara? Saudara kalau baca nanti di dalam kitab Kejadian 28 ayat 16 sampai 19, saya baca bagi saudara. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya, pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu, menuang minyak ke atasnya. Perhatikan, Yakub menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu adalah Luz. Apa itu Betel, saudara? Betel adalah tempat di mana Tuhan ada. Itulah Betel. Tempat di mana ada hadirat Tuhan. Itulah Betel, saudara. Saudara ingat, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, bersepakat berdoa, maka percayalah Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, saudara, supaya kita bisa melewati masa sulit ini, dan bukannya melewati aja, saudara, pada waktu kita bisa melewati dan mengalami keberkatan, yang pertama, kita harus tinggal di Betel, tinggal di tempat di mana hadirat Tuhan ada. Dan saya percaya
Nggak kebetulan juga saudara. Tuhan kasih kesempatan untuk kita bisa bersama-sama beribadah di rumah bersama keluarga. Dan saya percaya 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Pada waktu Tuhan hadir, maka disitulah ada hadirat Tuhan. Maka disitulah ada Tuhan yang perkasa. Saya percaya pada waktu suami, istri, dan mungkin anak-anak bersama-sama bersepakat berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan hadir. Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu seperti saat ini saudara. Kita sedang beribadah secara online di rumah. Tapi saya percaya bahwa kuasa hadirat Tuhan tidak terbatas. Kuasa hadirat Tuhan sanggup menaungi saudara. Kuasa hadirat Tuhan sanggup melindungi, memberkati kita juga. Dan saya yakin pada waktu kita bersama-sama di dalam satu nama Tuhan Yesus, kita bisa mengalami hadirat Tuhan. Betel, saudara. Ya mungkin saudara, saat inilah rumah adalah tempat yang paling cocok untuk kita beribadah. Karena memang kita juga harus mentaati himbauan, anjuran dari pemerintah supaya kita membatasi pertemuan-pertemuan dalam jumlah yang besar. Saat inilah kita bisa mengalami berkat bersama keluarga kita di rumah. Itu yang pertama yang dilakukan Yakub. Yakub bersiap pergi ke Betel. Di tengah kesulitan pun Yakub tetap mencari hadirat Tuhan. Saya percaya pada waktu suami, istri, anak-anak bersama-sama bersepakat, bersehati, berdoa minta pertolongan Tuhan yang hadiratnya bisa kita rasakan, maka Tuhan akan sanggup menolong saudara. Cari hadirat Tuhan yang pertama. Yang kedua, apa yang dilakukan Yakub? Kejadian 35 ayat 1 bagian yang B. Demikian firman Tuhan. Dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Yakub dan keluarganya di tengah masa-masa yang sulit ini? Yang kedua adalah Yakub mendirikan mezbah. Dan saya percaya ini adalah waktu yang tepat. Ini adalah waktu yang pas bagi kita sekalian. Mungkin sebelum ada masa PSBB seperti sekarang ini, keluarga besar kita susah untuk bersama-sama berdoa. Mungkin suami kerja pulang malam, istri juga mungkin kerja sampai di rumah udah capek, udah ngantuk, mau doa bersama-sama susah. Tapi saya percaya dengan masa-masa yang Tuhan kasih, masa PSBB, saya percaya ini adalah kesempatan buat kita bisa memperbaiki mezbah keluarga kita. Saya mau kesaksian sedikit saudara. Keluarga kami, saya puji Tuhan karena ada 2 anak, putra dan putri, masih kecil sudah. Bulan kemarin anak saya baru umur 5 tahun dan satu masih 3 tahun belum ada. Tapi saya bangga, saya bersyukur sudah.
setelah masa-masa PSBB ini awal-awal, saya belum ngajak anak-anak untuk berdoa sebelum tidur. Yang saya kaget adalah anak kami malah minta, "Papi, Mami, ayo kita berdoa dulu sebelum tidur." Wow, saudara, walaupun doanya cuma singkat, sederhana, dan saudara tahu nggak lagunya setiap hari ya itu aja. Tapi saya pribadi, saya bersyukur, Tuhan, terima kasih. Justru di masa PSBB ini, saya bisa mengalami doa bersama istri dan anak-anak itu frekuensinya jauh lebih banyak lagi, saudara. Jujur, sebelum masa PSBB susah untuk doa bersama-sama. Kadang kalau saya pulang, anak udah ngantuk, udah tidur di jalan. Sampai rumah nggak bisa doa bareng, doa masing-masing. Tapi setelah masa PSBB ini, hampir tiap malam, saudara, anak-anak pasti minta, "Papi, Mami, ayo kita berdoa dulu." Karena saya tanya, "Mau nyanyi lagu apa, Nak?" Lagunya ya itu aja, saudara. Hampir 2 bulan nyanyi setiap malam itu kadang. Nggak ada lagu lain apa? Tapi saya bersyukur, saudara, dengan lagu itu aja mereka bisa enjoy ekspresi waktu mereka nyanyi. Wow, saya hanya meneteskan air mata. Tuhan, terima kasih. Justru di tengah masa yang secara kacamata kita dunia sulit, kita dibatasi, tapi justru di tengah kesulitan itu, mezbah keluarga itu kita bisa bangun, itu bisa kita perbaiki. Dan saya juga berdoa, kiranya saudara sekalian yang ada di rumah, ayo mumpung Tuhan masih berikan kesempatan, jangan sampai terlambat, bangunlah mezbah. Saya percaya kesulitan yang melanda akan bisa kita hadapi, akan kita bisa lewati, dan kita bisa mengalami berkat-Nya bersama dengan Tuhan. Yang kedua, saudara, yang dilakukan Yakub, dia bangun mezbah. Yang ketiga, yang terakhir, apa yang dilakukan Yakub pada waktu dia berhadapan dengan kesulitan sehingga dia bisa lolos? Yang ketiga yang dilakukan Yakub adalah dari Kejadian 35 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Perhatikan. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Saya percaya, saudara, dewa-dewa asing ini berbicara mengenai kekuatan lain selain daripada Tuhan. Mungkin di tengah-tengah kesulitan seperti ini ada tawaran-tawaran, ada kuasa-kuasa lain daripada Tuhan diperhadapkan untuk kita pilih. Tapi mari, jangan sampai saudara salah memilih. Kita harus singkirkan dewa-dewa asing yang ada di mungkin maaf, di tengah-tengah keluarga kita. Dewa-dewa asing, kuasa-kuasa yang menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya, itu kita harus singkirkan. Dan saya percaya pada waktu kita mengandalkan Tuhan, maka pertolongan akan saudara alami. Selanjutnya, saudara, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Ini saya percaya bahwa ini berbicara mengenai perbuatan, tindak tanduk, perilaku kita. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah
pakaianmu. Mungkin ada hal-hal, perbuatan, tingkah laku yang tidak berkenan kepada Tuhan selama ini yang kita lakukan. Tuhan minta di tengah masa-masa pandemi seperti ini, di tengah-tengah masa kesulitan seperti ini, hei, tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Kita ganti kebiasaan kita yang gak baik, perbuatan kita, sikap kita, kita tukar, kita ganti dengan hal-hal yang baik. Dan saya percaya justru di tengah masa-masa pandemi, justru di tengah-tengah masa kesulitan ini, pada waktu kita ada perbuatan baik yang kita lakukan, itu akan dilihat oleh banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya justru di tengah kegelapan, satu batang lilin kecil itu bisa berdampak luar biasa. Sama, mungkin hal yang kecil, sepele sih yang kita kerjakan, tapi di tengah-tengah kegelapan kok ada secercah cahaya yang bisa menerangi lingkungan saudara. Saya percaya itu akan berdampak yang luar biasa. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, 3 hal yang dilakukan oleh Yakub pada waktu dia berhadapan dengan kesulitan, sama kejadian yang sekarang kita alami. Hal yang gak pernah terpikirkan oleh kita, hal yang gak pernah terbayangkan oleh kita, kejadiannya sungguh luar biasa. Yang awalnya dikasih libur seminggu 2 minggu, kita senang, kita sukacita, kita bisa happy, tapi sudah 2 bulan, 3 bulan saudara. Tapi percayalah, di tengah kesulitan ini, pada waktu kita meneladani Yakub dan keluarganya, justru Yakub mengalami yang namanya keberkatan Tuhan. Saya mau tanya, saudara rindu nggak mengalami keberkatan Tuhan sekalipun di tengah situasi yang sulit? Saya percaya semua pasti akan jawab amin. Tapi sudah ingat sudah, jangan lupa lakukan 3 hal tadi. Cari hadirat Tuhan. Amin. Bangun mezbah. Mungkin dulu nggak sempat kita alasan sibuk, sekarang nggak ada alasan sibuk. Yang ketiga, ayo kita tanggalkan dewa-dewa yang mungkin kita andalkan selain daripada Tuhan, dan kita perbaiki perbuatan baik itu senantiasa kita lakukan. Dan saya percaya pada waktu kita lakukan 3 hal ini, maka saya percaya dan yakin kita pasti akan mengalami pertolongan dan berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Ini sudah semua berkatnya atau enggak? Saya percaya kita semua pasti mau berkatnya. Coba saudara, kita belajar dari kisahnya Yakub tadi. Pada waktu Yakub setelah melakukan 3 hal tadi, Yakub dan keluarganya mengalami pertolongan dan berkat Tuhan di tengah masa kesulitan. Yang pertama, berkat yang Yakub dan keluarga alami adalah dari Kejadian 35 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan catat baik-baik, kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Berkat yang pertama yang dialami oleh Yakub dan keluarga adalah dia mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan.
kemuliaan Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan Yakub alami. Sehingga Yakub dan anak-anaknya tidak dikejar, saudara. Kalau tadi kita dari awal kita baca, pada waktu kakaknya Dina ini melakukan perbuatan, dia membunuh semua laki-laki yang ada di kota itu. Ancamannya adalah keluarga Yakub pasti akan dikejar, dibunuh. Bukan hanya Yakub aja, satu keluarga akan dibunuh. Tetapi setelah Yakub melakukan ketiga hal tadi, Yakub mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Apa saudara yang Tuhan mampu kerjakan? Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup melakukan perbuatan karya yang luar biasa. Pada waktu Yakub melakukan tiga hal tadi, dan saya juga percaya pada waktu kita melakukan ketiga hal tadi, kita juga akan mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Dan kita akan diluputkan dari ancamannya. Amin. Itu sudah berkat yang pertama. Berkat yang kedua, inilah poin yang terakhir, saudara. Berkat yang kedua yang dialami oleh Yakub dan keluarganya di tengah masa kesulitan adalah Kejadian 35 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Yakub yang artinya adalah seorang penipu, artinya hal yang negatif. Tetapi pada waktu justru di tengah masa kesulitan ini, Yakub dia melakukan tiga hal tadi. Dari yang buruk, Tuhan bisa ubah menjadi Israel. Sang panglimanya Tuhan, sang pangerannya Tuhan. Saya juga percaya, justru di tengah masa-masa sulit seperti sekarang ini, pada waktu kita terus mencari hadirat Tuhan, pada waktu kita terus bangun mezbah, pada waktu kita lakukan perbuatan yang baik, kita tinggalkan dewa-dewa asing dalam rumah kita. Saya percaya kita yang dahulunya mungkin masa lalu kita jelek, masa lalu saudara buruk, Tuhan bisa ubahkan justru di tengah masa-masa seperti saat ini. Amin. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, saudara. Justru pada waktu kita melakukan di tengah kesulitan seperti ini, Tuhan akan membukakan rahasia-rahasianya. Tuhan akan mengubahkan saudara dan keluarga. Kita akan bisa mengalami yang namanya keberkatan Tuhan. Ingat saudara, tiga hal saudara lakukan, saudara bisa mengalami berkat, saudara bisa mengalami pertolongan Tuhan di tengah masa-masa pandemi seperti sekarang ini. Jadi, ayo saudara, jangan terus kita mengeluh, Tuhan kok tiap hari tambah terus yang terjangkit. Stop, mari kita berdoa. Biarlah waktu kita bersekutu, bersehati dengan keluarga kita. Saya percaya, saudara beserta sesi rumah akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Saudara akan mengalami yang namanya keberkatan Tuhan. Amin. Saya percaya. Saudara lakukan tiga hal tadi. Cari hadirat Tuhan, bangun mezbah, tanggalkan dewa-dewa asing, tanggalkan
perbuatan-perbuatan yang gak berkenan, maka saya percaya saudara akan mengalami berkat Tuhan. Saudara mengalami yang namanya kedahsyatan Tuhan. Saudara diluputkan dari mara bahaya. Yang kedua, saudara akan mengalami yang namanya mungkin masa lalu jelek diubah menjadi yang baik. Dari Yakub menjadi Israel. Amin. Saya berharap, saya berdoa, biarlah sharing yang simple ini, sekalipun kita hanya bisa melalui online, tapi saya berdoa, biarlah kuasa hadirat Tuhan yang tidak terbatas itu sanggup menolong, menjamah saudara sekalian. Dan saya percaya di tengah masa seperti ini, saudara akan mengalami keberkatan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang kami dengar pada saat ini Tuhan. Kami percaya kesulitan yang sedang Tuhan izinkan kami alami itu akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati umat-Mu Tuhan, setiap kami yang mengikuti ibadah ini, untuk kami dapat melihat Tuhan, di balik dari kesulitan ini Tuhan, ada berkat yang sedang Tuhan sediakan Tuhan. Berikan kami kemampuan mata rohani Tuhan untuk melihat apa yang Tuhan sediakan Tuhan. Berkati Tuhan buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Roni, yang telah memberitakan firman-Mu Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap umat-Mu. Biarlah setiap umat-Mu tetap dalam pemeliharaan-Mu Tuhan. Berkati juga buat setiap mereka Tuhan, yang memberikan persembahan syukur, yang memberikan persepuluhan, yang memberikan persembahan diakonia. Kami percaya setiap umat memberi dengan sukacita, Tuhan akan kembalikan dengan berlipat kali ganda Tuhan. Karena setiap kami memberi dengan ucapan syukur dan dengan kerelaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau juga berkati Tuhan untuk pertemuan ibadah kami berikutnya. Biarlah kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Sebelum kami menutup channel ini Tuhan, biarlah Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami pada saat ini dengan berkat yang datang dari Engkau sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Umat yang saya dikasih Tuhan, terimalah berkat pengurapan yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat tercurah, menyertaimu, memberkatimu, dan menjadikan kau murid-murid Tuhan Yesus yang diberi kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, pemberitaan Injil sampai ke seluruh dunia, mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan yang setia sampai pada akhirnya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, Amin.